Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan baru dah. Oke. Selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam, tergantung teman-teman yang menonton podcast. Bisa juga selamat Idul Fitri kalau Oh lagi iya betul. lagi Ramadan. Selamat Hari Raya Idul Fitri, Ramadan, Idul Adha, dan selamat hari-hari besar yang lainnya. Iya. Oke, perkenalkan, saya Arif dari Rumah Komunitas, dan saat ini alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan Bang Aden, saya Aden Bajai di sini juga. Terima kasih sudah diundang di Rumah Komunitas. Oh. Nanti kita collab lah. Siap. YouTube-nya Oke. Aden Bajai Channel sama Rumah Komunitas. Wah, seru nih. Sebelumnya terima kasih banyak Bang Den yang sudah silaturahmi ke base camp Rumah Komunitas. Di mana, di Depok ya? Saya dari Depok Oke. ke Bandung. Perjalanan berapa jam? Perjalanan lama sekali karena hujan, macet. Musim hujan sekarang. Ya 3 jam. 3 jam. Kita bisa naik bus. Naik bus bisa, cuman lumayan lah harganya. Naik mobil sendiri lebih murah. Betul. Bisa bawa barang banyak, ya, Iya. bisa melipir Kemana-mana. kemana-mana gitu. Oke, hari ini kita ada ya sedikit ngobrol-ngobrol santai Bang Den. Temanya apa? Kita temanya namanya tanya balik. Tanya balik. Jadi di sini jatuhnya dua host, dua narasumber. Oke. Jadi saya juga kan dari dunia saya ini banyak orang-orang yang ingin membuka usaha sebenarnya. Oke. Cuman nggak tahu mulainya dari mana. Oke. Kang Arif kan sebagai owner dari Rumah Komunitas pasti punya trik dan tips khusus buat teman-teman nih, para artis atau para teman-teman yang di rumah yang ingin membuka usaha. Usaha. Oke, diawali dari mana? Dari Bismillah dulu terutama. Ya, dong. Bismillah. Tipsnya Nah, saya tanya dulu. apa Saya dulu? dulu tanya nih. Oh, software dulu. Saya tanya. Pertanyaan pertama dari Bang Aden. dari saya. Banyak orang teman-teman di sana uang punya, Oke. tapi ini uang harus dikemanain? Mm-mm. Pengen buka usaha, tapi usahanya apa? Harus bagaimana? Nah, mungkin buat awalan seseorang ketika mempunyai uang mau buka usaha harus yang seperti apa dulu, harus yang bagaimana dulu, mungkin Oke, bisa siap. menjelaskan. Itu kebalikannya, kalau saya kemampuan ada tapi uang nggak punya. Nah, ini harus dikolaborasikan, ya. Apalagi dunia selebriti ya gitu. Artinya ada masanya ya kemarin gitu, lagi naik berarti lagi banyak uang, berarti harus ada plan jauh ke depannya. Saat lagi tidak banyak jauh mungkin ya harus seperti apa. Lumayan sini pertanyaan cukup dalam, tapi mungkin ini sepengalaman saya gitu. Yang pertama, teman. Emang harus cari teman yang bisa amanah, karena kan ini ada dua aktor atau dua orang yang punya modal dan yang punya kemampuan gitu. Nah, ini pertemanan kan istilahnya bisa ta'aruf dulu ya. Jadi ta'aruf itu nggak harus dalam dunia percintaan gitu ya, sama dalam hubungan bisnis juga ada masanya gitu ya. Kalau kita apa ya, ambil hikmah dari Rasulullah kan ada 3 ya cara kita mengenal seorang itu. Yang pertama ya berkunjung ke rumahnya, yang kedua coba lakukan safar bareng-bareng, traveling lah sekarang mah. Nah, kalau ketiga memang ini tahapan yang lumayan cukup dalam, coba berniaga gitu. Intinya kalau saya Tuhan, 2 ini dulu harus kita coba. Apalagi kalau traveling kan kelihatan tuh ya Sifat aslinya gitu ya, dia apakah pengen enak sendiri atau dia pengen stop aja ngandelin kita gitu. Nah, kalau ini udah, baru ketiganya berbisnis bareng gitu. Nah, berbisnis bareng berarti kalau dunia selebriti justru udah punya modal ya, dari segi sekuritas, brandingnya gitu. Justru enak daripada teman-teman mungkin UMKM yang bukan selebriti gitu ya. Kalau selebriti ya yang saya tahu gitu ya, kalau dia punya produk apapun dia bisa jual sebetulnya. Poin utama kepercayaan udah dapat gitu. Nah,
tinggal nanti itu branding kan ya. Hmm. Yang kedua berarti tentang pengetahuan bisnisnya gitu. Kan bisnis sekarang banyak modelnya ya. Mungkin diawali dengan apa bisnis? Kalau misalnya nih ada saya nih, saya punya uang nih misalnya nih Kak. Hmm. Saya mau usaha apa yang cocok buat saya itu bagaimana cara menentukan usaha yang Oke. pas buat diri kita gitu. Oke, itu bisa kita coba tergantung passion. Kalau misalnya bagian sekarang suka passion kacamata ya, bisa ada awal kacamata atau bisnis clothing gitu ya, ataupun sebagainya gitu. Pada intinya awali dengan suka dulu sih. Soalnya kalau tak suka dengan bisnisnya itu akan terasa tidak seperti kerja, kayak bermain aja, natural aja gitu. Jadi ngomongin bisnis bisa kapanpun gitu. Terus ya selanjutnya harus adaptif sesuai dengan zaman sekarang, modelnya seperti apa. Beradaptasi dengan Adaptasi dengan teknologi kan. Sekarang ini behaviornya orang-orang lebih senang berbelanja online, gitu kan ya. Ya, bisa punya sendiri, bisa menggunakan marketplace atau bisa menggunakan live ya gitu, ataupun ya kalau offline bisa juga. Itu kalau misalkan konsumennya emang pengen melihat meraba gitu kan ya, bentuk fisiknya gitu. Jadi kalau RK punya gitu galerinya gitu ya, jadi itu lebih meningkatkan juga gitu daripada emang hanya online aja gitu. Jadi kalau saya ambil kesimpulan, jadi buat teman-teman yang baru mau mulai usaha, mungkin dengan join dengan orang lain, kita harus tahu dulu orang karakter seperti apa yang kita Betul. akan ajak Betul. dia jalan, ajak Ya. dia berkomunikasi supaya tahu sifat aslinya. Betul. Terus yang kedua, kalau misalnya ingin memulai usaha bisnis, cari passionnya apa, jalani itu, dan insya Allah semua jalan. Betul sekali. Ya kurang lebih seperti itu ya. Ya, Mungkin nanti- banyak sih poin-poin. Nanti ada pertanyaan lagi, saya banyak. Sekarang gantian. Oke. Mungkin Kang Saya Arif mau nanya. tanya apa ke saya gitu. Oke, saya lihat kan sosok Bang Arin sebagai komedian ya. Di Pelopori, saya masih ingat betul Baja itu adanya pada saat ketika ada apa di audisi pelawak ya, PPI ya gitu. Nah, saya tanyakan nama Bajanya itu pada saat apakah teman sekolah gitu kan ya, atau pada saat emang mau ikut audisi aja? Jadi nama Bajai itu sebenarnya dinamain sama teman-teman kampus. Jadi kita satu kampus nih. Nah, waktu itu saya udah magang di Metro TV, Melki juga udah punya kerjaan di PH gitu. Nah, Isa ini baru kerjaan nih. Nah, karena Isa ini daftarin kita untuk ngikutin audisi. Oke. Nah, di audisi itu saya kasih nama, kita nih kasih nama sesuai dengan orang. Karena di kampus itu kita kenalan bertiga. Oke, berarti teman kampus ya? Kampus. Oke. Terus kata orang-orang tuh, kata teman-teman, bertiga mulu kayak roda bajai gitu. Oh, oke. Ayo Baja 3 ya. Kayak roda bajai lu bertiga mulu. Nah, itu nama itu akhirnya kita ajukan ke TPI. Oke. Ini nama kita roda bajai. Baja. Nah, sama pihak TPI suruh milih satu kata Satu kata kata. aja, satu kata Oke. aja, karena untuk si SMS itu polling. Oke, oh iya. Akhirnya kita namain Bajai. Kalau ada yang bilang Bajai itu Banyolan Jakarta, ada Oke. yang bilang Bajai itu kendaraan, yang pasti kita Bajai, rodanya 3 tadinya Oke. buat kendaraan, karena Bajai itu rodanya 3, jadi namanya 3. Oke, Insya Allah ya. Udah dapat historinya ya, Baja. Sejak tahun kapan tuh? Itu kita lulus kuliah tuh 2005. 2005. Berarti sekarang kan belum bubar kan ya? Belum. Jadi masih ada kan? Masih ada. Cuman memang kita bertiga nggak seaktif dulu. Hmm. Tapi tetap kita masih ngumpul walaupun cuma di grup WA. Oke, itu kan. Grup ya. Salam kenal buat Bang Melki ya sama Bang Isa. Semoga bisa ke base camp. Amin. Amin. Oke, berarti udah berkiprah di dunia komedi 2025, sekarang 20 tahun. 20 tahun ya. Wah, udah matang banget nih gitu. Alhamdulillah ya, liku-likunya dunia entertain udah ngerti kita. Oke. Makanya kita lumayan mengerti
yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan di dunia. Nah, tanya nih, kan sekarang sangat mudah ya untuk menjadi public figure. Kalau dulu kan kalau mau jadi artis harus masuk TV. Kalau sekarang kan ada artis TV, artis YouTube, artis TikTok, artis selebgram, ada artis MV Pro. Nah, sekarang di pro. Nih, Makanya duitnya lebih gede dibanding YouTube Nah. itu. lagi bakar duit kayaknya. Oh, ini bakal duit aja. Saya gopeknya. Ini mungkin ada pesan buat teman-teman ya yang baru merintis mungkin ya, atau yang udah menjadi artis baru gitu kan ya, dengan Bang Adin yang udah cukup lama 20 tahun ya. Sarannya apa nih buat teman-teman yang muda atau yang udah jualan rezekinya di saat tua gitu kan ya, sudah muncul di permukaan gitu, supaya bisa settle. Yang pertama sih sebenarnya konsisten. Konsisten itu dalam arti misalnya kita konsisten untuk untuk jadi konten kreator di Instagram kah, di YouTube kah, ya, itu harus konsisten. Benar-benar kita misalnya tiap hari harus 2 konten, bikin terus konsisten terus. Nanti akan ketemu ujungnya di mana dan akan dapat yang sih. Dan kita nggak tahu konten yang mana yang akan berhasil. Ini konsisten. Yang kedua, attitude. Attitude, betul. Nah, Attitude. Attitude itu penting banget di dunia entertain. Udah banyak lah orang-orang mungkin dia di TV udah hilang sama sekali, nggak ada. Karena mungkin karena attitude-nya orang lain. Atau justru itu malah bikin dia bisa dibilang downgrade lah. Dari yang tadinya tapi kalau attitude nggak bagus, tiap TV, tiap manapun nggak mengambil dia lagi. Attitude itu penting. Jadi yang pertama itu konsistensi, attitude. Yang ketiga doa. Jadi doa itu penting banget, apalagi kita masih punya orang tua, masih doa. Karena di dunia entertain itu faktor keberuntungan itu 70% dibanding faktor keahlian. Jadi keberuntungan itu datangnya dari mana? Dari doa orang lain yang doain kita. Akhirnya kita beruntung ketemu produser, ketemu saudara, ketemu talent manager, manajemen, gitu kan, ketemu agensi. Itu keberuntungan itu penting. Nah, keberuntungan misalnya kita bikin video tau-taunya viral kayak apa almarhum misalnya. Dia cuma bikin video 15 detik. Receh sebetulnya, tapi rezekinya di sana. Nah, itu makanya faktor keberuntungan di dunia entertain itu penting. Yang tiga itu sih yang harus dijaga. Sebenarnya insya Allah lancar. Tips buat teman-teman ini ya, artis. Sekarang saya nanya lagi. Saya belum beres nih mau nanya. Ya tuh sob. Soalnya tadi ada yang paling penting, konsisten, attitude, sama doa. Nah, attitude ya, yang ditanyain. Attitude kan bisa jadi di awalnya baik, tapi setelah masuk dunia selebriti, akhirnya bukan tidak baik ya, karena kan yang saya tahu gitu ya, kan lingkungan itu mempengaruhi ya gitu. Nah itu bagaimana menjaga agar baik gitu. Kan godaannya kan katanya kan luar biasa kalau udah masuk entertain. Godaannya luar biasa di dunia entertain itu. Makanya dengan kita dekat dengan keluarga, punya circle yang baik, pertemanan yang baik, itu bisa mencegah kita menjadi orang yang tidak baik. Banyak artis-artis baru ngerasa dirinya udah jadi artis, ngerasa wah sindrom sana. Sindrom artis yang muncul, sombong mulai keluar. Nah, itu bisa dijaga dengan kita mempunyai circle pertemanan yang lebih baik sebelumnya. Misal kita punya teman yang dia susah ada, senang tetap ada. Senang ada, susah tetap ada. Nah, kalau kita punya circle baru, kita udah jadi artis, yang banyak adalah susahnya nggak mau bareng, senangnya mau bareng-bareng. Nah itu yang kayak gitu kita harus sadari tuh, wah ini teman nggak bener. Ya, tiba-tiba yang tadinya saudara jauh banget, udah jadi artis kita jadi deket banget. Tadinya saudara jauh tiba-tiba ngomongnya kembar. Ini kan kejauhan gitu. Makanya kita harus bisa menelaah itu. Terus ini sih mengenai ekonomi juga itu penting. Buat teman-teman atau adik-adik atau yang baru masuk itu tolong deh keuangannya dijaga. Keuangannya dijaga. Karena dalam dunia entertain itu
godaan-godaan setan yang terkutuk itu lebih banyak lah. Siap. Kadang-kadang besar pasak daripada tiang. Oke. Pendapatannya cuma berapa, tapi head on-nya, stylenya melebihi itu sampai ujung-ujungnya minjem sana, minjem sini, ujung sana. Lumayan ya tantangannya. Nah sekarang saya nanya dong. Boleh. Oh, ini tentang saya kan pengen merambah ke dunia bisnis. Oke. Arif kan udah owner ini. Maksudnya Baru lah ya dari tahun belajar lah. dari tahun berapa? 2000 berapa 10 lah. Ya udah lama banget dong, itu udah 15 tahun. Tapi Apa sih Kak? Ya apa sih Kak yang harus diperhatikan dalam membangun sebuah bisnis? Yang harus diperhatikan banyak banget gitu. Yang pertama, tak saking banyaknya saya harus urutin dulu ya. Peluang. Tidak terlepas kalau bisnis itu kan terdiri dari dua segmen, ada produk, ada market gitu. Nah, kita harus tahu ya, biasanya kalau saya lihat marketnya dulu, kebutuhannya apa, baru produknya apa. Produk kan bisa jadi solusi untuk kebutuhan market gitu. Nah, tinggal kita mainkan. Produk pasti udah banyak produk sejenis kan ya gitu. Ya, bahkan bisa jual kacamata banyak banget kan gitu. Baru nanti yang kedua diferensiasi biasanya. Pembedanya apa sih gitu. Nah, kayak di rumah komunitas dulu waktu awal ngerintis merchandise itu ya. Ya yang jual merchandise banyak gitu. Bahkan yang dari dulu sebelum RK banyak banget gitu. Nah, kita muncul sisi inovatifnya gitu. Jadi dulu kita rilis pertama jaket multifungsi atau inovatif, jaket bisa di tas. Jadi orang itu beli satu produk, terasa kayak dua. Jadi jaket bisa jadi tas? Betul, namanya jaket dom gitu. Itu belum pernah lihat itu sekarang jadi belum. Nah, ini bisa di. Tapi masih ada produk itu? Masih ada gitu. Kita rilis tahun 2019 gitu. Nah, alhamdulillah ternyata tanpa harus diiklanin juga gitu ya, bagus penjualannya gitu, karena buat mulutnya kencang gitu, anehnya jadi jadi tas gitu. Bahkan fitur-fitur yang lainnya banyak gitu, kayak banyak saku buat penyimpanan gitu kan ya, yang tadinya tasnya di sling bag bisa jadi tote bag gitu. Terus kemudian ada jaket bolak-balik gitu kan. Nah itu jaket Venom itu saya itu suka banget itu jaket saya pakai dulu. Karena lucu ya, maksudnya jaket bisa dipakai buat naik motor, kalau dibalik bisa jadi semi formal, dibuka ininya jadi rompi gitu kan. Wow, itu keren. Bisa satu warna atau 3 warna kan. Iya, betul. Dan custom gitu, semua kita mau betul. Bisa teman-teman bisa bebas custom. Itu dapat ide dari mana itu kan sebenarnya? Dapat ide tiba-tiba kita bikin jaket yang bisa empat mode ya. Itu dari mana? Apa emang itu jaket itu dulu udah pernah ada? Oke. Atau emang ini brand new yang namanya kita ide sendiri banget yang kita bikin? Ide pertamanya dari Allah. Pasti itu juga Pasti dari Allah gitu. Ini dari pertapaan kurang lebih sebulan. Jadi itu jaket Venom dengan brand Bagja gitu ya. Sebetulnya brand Bagja itu awalnya brand tas. Oh, tas. Tapi kurang laku selama hampir setahun. Bingung nih, kok nggak laku ya? Udah di live-in, udah diiklanin dan sebagainya. Kayaknya harus ada freshman deh gitu. Udah 2 kali lah saya riset and development gitu kan ya, ngerjain produk-produk Bagja. Hingga akhirnya yang ketiga kan, ini kalau misalkan akhirnya ngajar kayak itu, kalau strategi ini gagal kayaknya udah saya mau tutup deh brandnya. Jadi kan Asep nggak jadi CEO harusnya. CEO masih betul. Sekarang jadi CEO gara-gara berhasil ya. Betul. Sebulan saya riset coba ya, ya flashback dengan apa produk-produk rumah komunitas yang sebelumnya gitu. Yang unik apa ya gitu. Alhamdulillah terciptalah gitu jaket bolak-balik, kemudian bisa jadi jaket atau rompi dan warnanya bisa yang dari satu warna atau 3 warna, dan teman-teman bisa bebas custom apapun warnanya gitu tanpa minimal order gitu.
Alhamdulillah tuh kita bikin video kontennya buat diposting, dan itu viral akhirnya. Ya, itu salah satu yang berani loh, berani maksudnya gitu. Satu, kita nggak ada minimum order, itu jarang banget Ya, konveksi yang berani melakukan itu. ya itu. Karena resikonya Iya, kan biasanya kalau konveksi mungkin yang agak males lah yang ambil recehan itu, kita mah berawal dari yang recehan itu. Ya mungkin buat sampel kan ya, dia beli satu, akhirnya dia beli buat kantornya pada suka gitu. Nah keberkahannya di sana sudah banget. itu tadi yang Kang Arif bilang peluang itu tadi. Oke. Nah, peluang itu tadi berarti ya kita ngasih, kita bikin satu, ini mudah-mudahan dengan satu ini bisa jadi banyak kan gitu. Ini peluang ini kita harus ambil, dan Ya. jarang orang melakukan itu Nah, soalnya. itu kan salah satu strategi yang unik sebetulnya. Saat brand besar mungkin yang biasanya ada minimal ordernya, jual lusin, kita dengan diferensiasinya satu juga gas lah gitu. Iya. Ya tetap dengan hasil atau kualitas yang sama gitu. Tetap ya kepuasan pelanggan harus dijaga, karena saat pelanggan puas berarti ada keberkahan di dalamnya. Dan pasti ada repeat order berikutnya. Nah itu Gitu. kontinuitas. Oke, Bang Aden. Ya. Jadi dong saya yang nanya. Saya lihat di Bang Aden udah beberapa tahun ini kan mencoba banyak bisnis ya. Kalau saya lihat di podcast ya sebelah pernah bisnis ayam. Yang terbaru ini nih ya, kacamata gitu buat teman-teman. Mungkin pernah lihat Bang Aden live di TikTok ya, Iya. penjualannya. Ini harapan Bang Aden apa nih? Kenapa jadi berbisnis? Artisnya gimana? Iya, karena itu tadi kan, saya orang yang sadar diri. Oke. Saya nggak mungkin di dunia ini terus dunia Oke. entertain terus-terusan. Saya harus istilahnya memberi nafkah buat anak dan istri. Dunia entertain itu sekarang makin kesini dari segi keuangan. Misalnya kita syuting nih hari ini, nggak dibayar hari itu kan? Dibayar bisa 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, turun. Sedangkan dari 9 sampai 3 bulan ini kita mau makan apa? Lumayan ya. Iya, kecuali kita syutingnya tiap hari misalnya. Syuting tiap hari pun awalannya kita harus punya tabungan. Karena setengahnya kan keluarnya lagi 2 bulan lagi. Oke. Atau sebulan lagi minimal. Atau 40 hari kalau dalam kontrak. Oke. Nah, mulai berawal dari situ, saya berpikir kayaknya itu harus usaha. Karena saya habis ngobrol sama almarhum Jojo nih kalau nggak salah. Sama Jojo sama Pak Tarsan waktu itu. Iya. Lagi syuting di TVRI kalau nggak salah. Dia bilang kita itu kalau mau tenang hidup, kita harus punya uang harian, Oke. uang mingguan, uang bulanan, uang tahunan. Oke. Kalau 4 ini lo punya deh, tenang gitu. Gitu. Nah makanya saya gimana cara uang harian. Iya. Nah, dulu saya berusaha ini, usaha itu, tapi ya alhamdulillah walaupun nggak ada rugi, tapi gagal hitungannya, karena nggak lanjut. Nah, ketemulah saya sama kacamata nih. Oke. Saya waktu pertama 3 tahun yang lalu saya mulai kacamata ini. Lama tuh. Udah lumayan, dan alhamdulillah waktu itu pangsa pasarnya masih besar banget karena orang belum melek tentang jualan kacamata di online. Ya. Orang dulu di online masih sepatu, baju, kacamata orang kurang melek tuh. Akhirnya saya ambil ranah ini, nih, segmen ini kacamata saya ambil. Alhamdulillah, nah ini jadi uang harian saya, uang harian. Nah, mulai beranjak dewasa karena punya anak, ada nambah lagi. Saya mulai, wah ini harus ngembang nih bisnis nih, nggak bisa cuma kacamata doang. Anak 3, minimal saya harus punya usaha 3 nih. Oke. Nanti kacamata siapa yang megang ke depannya, ini siapa yang megang, ini siapa yang megang gitu. Jadi mulai berpikir sebenarnya awal kenapa ini bisnis harus berkembang karena kebutuhan dari keluarga. Motivasi. Jadi motivasi saya untuk membangun sebuah bisnis. Seru, udah 3 tahun cukup lama kan? Lumayan buat hari-hari. Berarti uang harian aman. Uang harian insya Allah aman. Uang bulanan Dicek tuh saya. Tahunan. Itu kalau tahunan pengurusnya boborot. Ada THR. Enggak, kalau- itu enggak. makanya kalau dulu saya sempat tanya tahunan dari mana?
Ya, lu misalnya punya uang, Oke. lu beliin rokok, lu beliin apa, lu siapin Oh, tahunan. benar. Tips tuh betul uang tahunan. Buat ini bisa beli kontrakan ya, Bikin SL bulanan. ya bulanan. Atau enggak kalau dari segi dunia live streaming, Oke. kan kalau kita main affiliate sebenarnya bisa ditariknya Oke. seminggu atau 2 minggu. Kita bikin aja sebulan sekali tarik. Ah, Jadi uang bulanan, uang hariannya ada, uang bulanannya ada. Enak sih public figure ya. Kalau saya jualan gitu, lihat siapa aku. Saya bantu nanti. Kan sedang gitu. Iya. Sedang. Sedang berkolaborasi ya sebentar lagi. Masya Allah. Tuh, alhamdulillah nih banyak banget dari Bang Aden nih. Thank you. Alhamdulillah. Saya sekarang nanya balik lagi. Siap. Terus kalau saya kan emang sekedar jatuhnya live, bisanya Oke. cuma di live aja gitu. Nah. Nah, sebenarnya ada nggak sih pintu-pintu lain untuk mendapatkan cuan? Kalau saya bisanya cuma dari live dengan ngobrol sama orang, saya jualan. Sedangkan kalau Oke. Kak Arif kan nggak main live nih, tapi duitnya cuannya lebih banyak. Saya lagi mau compare nih, Aduh. duitnya banyakan mana? Kalau bisa semuanya saya ambil semuanya yang lebih besar. Ya kebalik deh. Ya kata Rasul kan, kalau jadi pengusaha kan ada 10 pintu, 9 pintunya kan dibuka buat para pengusaha ya. Nah, itu kita harus yakini dulu sih. Emang setiap pengusaha punya strategi masing-masing. Jujur waktu saya awal merintis, saya walaupun namanya rumah komunitas dan komunitas emang lebih ke sekuritas, tapi saya gak mau ada di permukaan gitu. Jadi saya di belakang layar gitu. Jadi biar sistem atau brandnya yang naik gitu. Jadi bukan sayanya. Jadi brand rumah komunitas naik bukan karena saya, tapi karena sistem. Itu yang pertama. Yang dibangun apanya? Emang manajemennya gitu. Mau dari operasional dan alhamdulillah kan basically saya dari orang IT gitu. Kuliah IT, kerja dulu punya perusahaan IT juga gitu. Mungkin udah saatnya saya harus membangun brand ya atau perusahaan berbasis IT gitu. Nah kita rintis bikin website sendiri sama kita gitu. Berawal ya bikin website toko online dulu. Walaupun sejak itu toko oranye, toko hijau lagi naik gitu. Tapi saya tahu kan karena permainan ya itu kan lagi bikin ekosistem, dengan mudahnya orang bisa bikin toko berarti punya promonya. Pasti akan ada saatnya yang marketplace akan monetizing ya, dengan admin komisi yang cukup besar. Nah kerasannya kan sekarang kita banyak UMKM yang awal merintis memang langsung ke marketplace gitu. Kan posisinya dia ngontrak gitu. Ya akan ada saatnya apakah nanti aturan regulasi dari pemerintah atau aturan di marketplace sendiri ya, ya bikin orang nggak tenang lah gitu. Makanya rumah komunitas punya bukan merdeka gitu ya, harapannya punya platform sendiri gitu. Nah, kita rilis di awal dari mulai toko online kemudian manufakturnya gitu ya, kita seperti apa ya, hulu hilernya udah otomatis. Jadi kalau ada konsumen order via website, jadi udah otomatis produksi udah status progresnya saya bisa lihat walaupun saya lagi di luar juga. Oh dari ini udah masuk seri, oh dan ini udah kirim gitu. Nah itu yang memudahkan saya bisa kemana-mana gitu. Jadi IT-nya di. Iya betul. Ini contoh-contoh misalnya gini nih Kak. Ini ada saya mau bikin parfum nih misalnya. Ini Oke. udah ada produk nih parfum. Nah, Ini udah ada produknya, terus saya gimana jual? oke. Parfum nanti ready stock ya sistemnya. Sistemnya ready Kalau stock. saya kan pre-order ya, Nah, karena diawali dia punya duit. kalau saya juga di Tapi orang punya gitu. kemampuan gitu. Itu juga saya di orang. Sistem komisi. Oke. Emang kalau awal ngerintis, tadi kan ngebangun tim ya, Iya. emang tidak gampang. Perlu nggak yang namanya misalnya ini saya punya parfum kan masih perseorangan. Oke. Apa perlu bikin bagan struktur perusahaan? Saya sebagai ini ada dua yang sebagai ini itu perlu nggak Kak? Awalan banget. Untuk kawan boleh, tapi nggak perlu kayak apa organisasi yang ribet lah. Yang paling penting tetap
ada satu orang yang menjadi pimpinan siapa gitu. Karena saat ada forum diskusi gitu kan ya, harus ada yang bisa memutuskan kita mau ke arah mana gitu. Nah, kalau orang masih sedikit pasti harus siap timnya dengan kerja multitasking gitu, karena kita harus bisa mengisi kekosongan kan ya gitu. Aden di bagian mananya gitu kan yang bisa dilakuin, terus teman Bang Aden itu yang apanya. Kan kuncinya kalau jualan ya marketing, selling, ya di produksi atau pengiriman kan ya, tiga itu. Mungkin ya tambahannya kalau ada tim lagi bagian yang ngurus konten lah, karena kita kan ngejar traffic karena kan di media sosial mau gak mau harus rutin kan ya, walaupun dengan figurnya caranya Bang Aden gitu. Nah kalau udah itu cukup lengkap sih, udah cukup bagus gitu. Nah tinggal nanti pengembangan ke marketnya gitu. Marketnya mungkin yang tadinya jualan B2C ya, jadi ke konsumen akhir, bisa pengembangannya ke perusahaan, ke agennya gitu kan ya. Nah itu sebetulnya lebih enak kalau kita pasarnya udah yang beli itu udah banyak. Karena sekarang satu-satu ya, beli ke satu orang. Nah coba buka peluang yang besar lagi, ini kerjasama sama dengan instansi gitu ya, kayak asuransi mungkin ya, kan suka ada ya. Kalau asuransi jasa kacamata, saya pernah punya pengalaman juga, istri dulu kerja setahun sekali punya kacamata gitu, suami istrinya gitu. Bisa di sana peluangnya gitu. Kemudian ya sambil dibenahi manajemennya gitu, udah saatnya kita harus punya website sendiri sih. Website ya. Ya, kalau Dari manajemen apa dulu yang harus dibentuk? Pertama misalnya owner nih, pemegang keputusan. ya Terus bawahnya nanti bisa ya di bagian marketing kan ya. Marketing kerjanya banyak juga ya, bisa sering ya kalau tugas marketing yang benar emang hanya mempromosikan aja gitu. Nah, kalau di sini waktu awal-awal marketing and sales satu bagan gitu. Nah kalau LK emang jualan udah juga di promosi. ya kalau awal dulu segitu, marketing and sales satu orang nggak ada lagi gitu kan ya. Berarti saya owner and talent ya. Owner, talent, sales gitu. Semua. Juga. Tapi ada nanti bagian pencatatannya, bagiannya kalau ada konversi yang itu siapa pengembangan lagi lah, jangan gitu. Urusan teknis sendiri gitu. Saya packing juga, owner juga, aduh. Nah, saya pernah mengalami seperti itu. Gitu. Saya juga pernah. Sama. Tapi nggak apa buat pembelajaran supaya dia bodohnya di bawah. Iya, bawah gitu. Tapi intinya memang harus ada waktu kalau owner memikirkan jangka panjang jangka pendeknya. Karena nggak mungkin kita terus-terusan making kan, sampai kapan? Makanya kalau ada rezeki jadi margin, ya hiring lah bagian packing gitu. Ya, karena kita membantu orang kan ya, gitu Bang Den. Ya, jadi kita punya waktu buat mikirin masa depan. Itu sudah kan ngerintisnya berapa orang? 5 orang. Iya. Jadi 1, 2, 3 yang masuk sekarang puluhan gitu. Ya awalnya dari konveksi lah, karena RK itu brand ada yang bilang konveksi, ada yang bilang fashion, ada yang bilang platform komunitas, ya apapun itulah dia. Tapi emang diawali dengan perintisan yang emang ingin budget dulu lah gitu. Bang kita emang awal nggak bisa tanpa modal gitu. Alhamdulillahnya saya punya kendaraan komunitas. Saya bikin mockup dengan logo komunitas, lalu saya share gitu. Mereka pesan gitu. Saya ini bagus nih loh. Maksudnya gini kan, menurut Kak Arif, lebih bagus punya duit banyak bikin usaha atau mulai dari yang kecil dulu, tapi bukannya kecil-kecilan yang untungnya masih kecil-kecilan. Nah ini lumayan tergantung kebijakan atau tergantung owner sih. Ya kalau kita punya uang mah gas aja sebetulnya mah dengan prepare yang cukup matang supaya hasilnya juga enak kan gitu. Tapi kalau emang
rencana bisnisnya ini proses nggak ya, ada istilahnya kalau dalam teori unsoft-metric dia diversifikasi produk baru, market baru gitu kan, memang resikonya tinggi gitu, lebih baik ya kecil dulu aja deh gitu supaya resikonya kecil, baru kalau udah kelihatan berapa bulan bagus nih baru kita invest lagi terus akan gitu. Jadi kalau Arif lebih pro kita dari yang kecil dulu Ya. menuju yang besar. Ya kalau dulu emang karena keadaan, Oh, kalau sekarang tuh enggak, harus ada. modalnya harus ada. Harus ada sekarang. Karena sayang gitu kalau kita nulis lagi di note kan capek. Iya sih. Asal kita udah yakin sama produknya. Iya, gitu. betul. Kan lumayan kayak ngebangun brand fashion harus punya label, handtag, kan itu modal kan, berapa juta, 5 juta modal gitu kan, udah uang. Kalau dulu emang rumah komunitas bener-bener tanpa modal deh, ya, tanpa ada labelnya, udah natural aja lah gitu. Dari sana baru, oh kayaknya harus punya label nih supaya agak branding gitu. Nah dari sana. Nah kalau tentang social planner itu gimana? Social planner. Emang kalau rumah komunitas saya dan tim kita beri sih bidangnya berarti social planner karena berbisnis dengan wawasan sosial gitu. Jadi artinya kalau memperkaya diri, berarti intinya harapannya bisa membantu banyak orang. Makanya dalam bisnis juga apa ya yang bisa pada karya gitu. Ya, fashion kan salah satunya kompetisi pada karya juga ya, karena ada penjahit gitu. Ya, alhamdulillah ternyata di rumah komunitas kalau penjualan nambah, kapasitas terus nambah juga kan. Kalau kapasitas di dalam nggak cukup, berarti kita membangun kolaborasi dengan para vendor, tapi yang kualitasnya sama kita gitu. Nah, dari sana, dari si usahanya. Yang kedua, kita juga masih support untuk komunitas, baik itu sponsorship gitu kan ya. Ya kadang-kadang komunitas kalau bikin event perlu nih buat game-gamesnya adalah merchandise dari komunitas ya, supaya lebih meriah gitu kan. Ya, bisa pakai branding juga kan buat branding juga kalau ada teman komunitas yang aktivis lingkungan gitu kan ya, atau sosial ya, kayak wakaf Quran gitu, lingkungan penanaman pohon dan sebagainya gitu sih. Nah, nanya dong saya. Oke, Bang Alen. Saya belum banyak tahu nih tentang kondisi Bajai kan sekarang ya. Emang kalau yang saya tahu sekarang teman-teman Bang Alen kan punya kesibukan masing-masing ya. Betul. Gitu. Kan ibaratnya sahabat Bang Alen ya. Nah, saya pengen tahu lebih dalam sih makna sahabat buat Bang Alen apa, dan harapannya buat teman-teman Bang Alen yang sekarang mungkin punya kesibukan masing-masing apa. Makna sahabat itu kalau menurut saya ada dalam ketiadaan. Ada dalam ketiadaan. Ya, ketika kita nih merasa dirinya kita dalam keadaan yang tiada, nggak punya apa-apa, tapi tiba-tiba dia ini datang. Jadi datang adanya dalam ketiadaan kita, bukan datang dalam keadaan kita. So, kita lagi ada, dia udah datang nih. Nah, sahabat itu harusnya ada dalam ketiadaan. Nah, itu Melki sama Isa begitu. Makanya sampai sekarang orang bilang Bajai bubar, Bajai nggak gitu. Melki itu kayak misalnya dia punya YouTube sekarang. YouTube dia udah Lebih ke mana dia sekarang? Hah? Lebih ke mana? Kuliner kan? Oh, Dia kuliner. kuliner. Dan sekarang hampir semua orang tahu dia punya YouTube kulineran, makan sana makan sini. Nah, dia itu terkadang suka gini. Dan lu lagi ngapain? Sibuk kan? Lalu ada kesibukan. Lo main YouTube gue deh. Gue bantuin gue. Karena gue ada acara lain. Oke. Lo lagi nggak ada kerjaan kan? Udah lah. Kita kan mikir sebagai teman, sebagai sahabat, udah deh, gue bantuin. Nggak mikir duit, nggak mikir apa. Iya. Udah dibantu aja. Tiba-tiba lu udah gue transfer ya 3 juta. Oh, Masya Allah.
Itu yang saya bilang sahabat itu harusnya begitu. Sepakat. Karena kadang-kadang ada yang bilang, kalau jualan kacamata harga temen dong. Kalau lu temen harus harga naikin. Jangan temen mintanya harganya rendah. Itu namanya temen yang ada dalam keadaan tidak ada. Ada dalam keadaan ada tuh namanya temen begitu tuh. Kalau sahabat harusnya ada dalam ketiadaan. Maksudnya ketika misalnya Melki ada kerjaan, Melki sering begitu. Dan saya juga sering melakukan itu, dan bisa juga seperti itu. Misal ketika saya ada syuting nih, film misalnya, si produser ngomong, Dan siapa lagi ya Dan ya? Gue butuh satu karakter nih yang begini. Ya. Wah, bisa nih, Oke. belum ada kerjaan nih. Bisa aja. Iya. Emang bisa nggak ribet orangnya, enak kok dia. Jadi bisa aja, Iya. kita aja. Nah, sahabat tuh harusnya begitu. Dan Bajet melakukan hal itu. Walaupun kita sekarang nggak punya program yang satu program kita bertiga sama-sama, tapi di belakang itu kita masih saling mengingat satu sama lain. Ketika Dan lo besok ada job ini nggak? Nggak ada. Gue udah nge-MC tapi gue nggak bisa, bentar lo ambil deh jatuh itu. Terus kayak Mel, gue besok ada syuting ini, tapi ada permintaan ini, lo mau lo ambil di film ini. Jadi gue ambil. Melisa juga begitu. Jadi kita saling itu di belakang itu tetap jadi sahabat sebenarnya. Nah itu yang orang pernah tahu. Taunya Bajaj bubar ya, bikin reuni dong. Reuni apa? Orang bubar juga enggak. Itu kan masih ngobrol, walaupun ngobrolnya sekarang di grup WA. Tapi kan tetap ada obrolan, silaturahmi tetap berjalan, walaupun kan sekarang jasad kita ini beda jauh jaraknya. Melisa di Magetan, saya di Depok, Melki di Jakarta, kadang dia ke rumahnya yang di Jogja. Jadi jauh-jauh, tapi kita tetap Koneksi ya, itu yang penting mah jangan sampai putus silaturahmi ya. betul. Oke, berarti Trio Bajaj udah bersahabat 20 tahunan ya. Lebih sebenarnya, karena kan kuliah dulu tuh, kuliah kan sekitar 3 tahun lebih. Satu kampus ya. Satu kampung. Ini pernah ada masalah yang hingga akhirnya Masalah lah ya. Nah enaknya enaknya gitu. punya grup bertiga tuh gitu. Misalnya kita punya masalah, saya itu paling sering bersitegang dengan Melki. Oke. Misalnya kita mau manggung nih, lawakannya apa? Nggak lucu kok. Oh lucu, coba lu nih lawakan apa? Lu yang nggak lucu gitu. Nah, Isa sebagai penengah. Oke. Sekarang Isa juga nih, lawakan mana yang lucu? Ini kita harus slow. Oke. Yang dibilang yang lain disebut Isa, ya kita slow karena kita udah nunggu Isa sebagai penengah kita. Dan itu sering terjadi. Ketika kita ada masalah, saya sama Melki atau saya sama Isa misalnya, atau Melki sama Isa, selalu ada satu orang lagi yang buat penengah. Nah, itu enaknya kalau ganjil Dan dia anak ini. Tapi pembagian uangnya suka ada sisa. Oke. Kalau ganjil kan pasti ada sisa. Nggak bisa duit lah. 10, satunya buat siapa nih? Ya, Orang makan, ya. kayak gitu. Jadi dari ini kadang-kadang kita kan dulu ada uang kenakalan namanya. Bukan, uang kas. Salah ngomong. Uang kas. Cuma buat nakal. Enggak, bukan. Kita uang kas. Kita ada uang kas itu nanti biasanya entah kita biasa sedekahin kemana gitu. Terus misalnya kita makan besok keluarga yuk, kita undang keluarga kita bertiga ngumpul di satu rumah, di satu rumah makan, terus kita bayar pakai uang kas itu. Alhamdulillah nih. Udah berkeluarga semua ya? Alhamdulillah kita itu Bajaj itu bertiga, kita tiga-tiganya udah keluarga dan kita masing-masing punya anak 3. Pas ya sih. Tiga. Jadi kalau 4 nggak boleh gitu. Belum kalau ada yang lagi satu lagi mah. Oke kayak 3 juga kebanyakan. Biaya Apa sih 3? Iya, mana ternyata 3 sekarang. Oke, Pak Ade ini pertanyaan terakhir dari saya. Nah, silakan Pak Ade nanti ngasih pertanyaan terakhir buat saya juga. Pak Ade kan dulu komedian, artis, kemudian sekarang berbisnis, tekannya. Kalau misalkan diharuskan memilih, ya, Pertanyaan. milih mana nih? Artis atau bisnis? Kalau saya udah menjalani itu semua nih, Ya, sekarang lah. Iya, di dunia entertain saya udah jalanin, bisnis saya udah jalanin. Kalau saya suruh milih, saya milih bisnis. Jadi kalau saya melihat teman-teman artis saya yang lain, mereka itu kayaknya bukan dari artis, kayaknya dari bisnis.
Karena mungkin habis ada masanya ya. Ada masanya dan ya kita sistem pembayaran itu terlalu lama. Kalau kondisi saya mah ada DP 70%. Nah itu kan enak, Jawa udah ada duitnya, tinggal kesonanya. Dari DP aja udah dapat untung sebenarnya. Amin. Ya, makanya kalau suruh milih, saya milih bisnis. Jangka panjang. Jangka panjang karena saya udah ngerasain seperti apa perjalanannya dan keberkahannya dari uang itu. Tapi kan komen ini nggak menghibur orang lain, berkah. Ya berkah, tapi ya karena nggak tahu juga mau cepet habis ya. Aduh, Dibanding uang usaha ya, kan lebih cepet habis uang itu dari mana sih? Mungkin karena emang hidupnya lebih apa konsumtif apa itu ngerasa artis nih yang barang 50.000 malu dong, 500.000 dong. Tapi kalau artis kan kalau setiap tampil dimanapun wardrobe-nya harus ganti-ganti kayaknya. Nah ya belanjanya saya bilang tadi. Kalau jadi orang biasa mah atau pakai baju 50.000 juga biarin aja, nggak apa-apa. Karena kayak pengen kayak si Steve Jobs gitu. Ya, kodanya di kawasan warna hitam aja semua di rumah. Nah itu kan, masa nggak penting jadi orang terkenal, tapi yang penting kita duitnya banyak kan gitu. Sekarang saya ke pertanyaan terakhir kan. Pertanyaan terakhir, bagaimana menjaga sebuah perusahaan, sebuah usaha untuk tetap langgeng ke depan? Apakah hubungan seorang bos kepada karyawan atau seperti apa? Kalau dari Kang Arif seperti apa untuk menjaga itu? Yang pertama mungkin harusnya kita ada gap ya. Jadi kalau di sini kalau dia udah jadi keluarga gitu, jadi ada saatnya saya masuk di bawah, di tengah, di atas gitu. Terus ya siapkan kaderisasi, itu paling penting. Kaderisasi maksudnya? Misalkan Nanti. Jadi mereka harus bertumbuh sih, karena ya gak mungkin ya teman-teman 5 tahun kerjanya posisinya di bagian finishing terus ya, atau penjahit terus. Saya pernah nanya di talk ya sama teman-teman yang di sini, cita-cita mau jadi apa? Yang kayak Kang Arif, jadi pengusaha. Hampir saya tanya semuanya rata-rata seperti itu. Berarti kan keinginan harus bareng dengan kemampuan kan. Nah berarti saya harus ciptakan kemampuannya dari skillnya gitu. Makanya di sini suka ada seminggu sekali itu ya review lah gitu ya, supaya teman-teman bisa bertumbuh baik itu secara mindset ataupun secara keahlian gitu. Memang yang paling penting kan kalau jadi pengusaha harus ngubah mindset ya, yang tadinya pekerja jadi pengusaha, karena beda banget cara kerjanya gitu. Nah, digalilah potensi setiap orangnya gitu. Makanya di sini alhamdulillah bukan hanya brand rumah komunitas saja, ada brand baja, ada brand skidol gitu. Dan itu timnya bertemu semua gitu. Bahkan goal saya harapannya kalau sekali punya brand gitu. Buat siapa? Buat teman-teman gitu sebetulnya. Jadi ya selain kita punya movement merdeka, mungkin buat dengan kolaborator, kita juga bisa memerdekakan tim yang ada di dalam. Amin. Mudah-mudahan semua cita-cita kita, impian kita terwujud. Amin. Amin. Nah, sekarang closing Bang Ali, kan saya dari opening. Wah, terima kasih banget. Alhamdulillah kita udah ngobrol-ngobrol di sini, kolaborasi YouTube dari Rumah Komunitas dan ada bagi channel di sini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Mudah-mudahan tontonan ini menjadi tuntunan. Amin. Dan bisa menambah pengetahuan buat teman-teman untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depan. Saya pamit, saya Arif Baja. Saya Arif dari Rumah Komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.